الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, mari dalam kesempatan yang tidak banyak ini kita mencoba untuk kembali memahami bahwa sebagai seorang muslim kita harus meningkatkan kualitas keberislaman kita, yaitu dengan kembali memahami pemikiran-pemikiran yang benar, sehingga keislaman kita yang menuntut kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan segala hal yang diwajibkan untuk kita memenuhi seruan-seruan yang Allah serukan kepada kita sebagai umat Islam. Sejalan kita dengan memenuhi seruan itu, maka kita juga harus menghilangkan seruan-seruan selain seruan Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita menjalankan kewajiban-kewajiban itu, tetapi kita juga menjalankan hal-hal yang diserukan atau diwajibkan oleh manusia yang itu bertentangan dengan perintah-perintah agama. Kalau itu yang terjadi, sebetulnya Allah tidak ridho kepada seorang muslim yang dia mengimani Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga dia mengambil ajaran-ajaran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul-Nya. Karena faktanya itu ada, ya, faktanya ada orang-orang yang seperti itu. Dia muslim tapi pikirannya komunis, itu ada. Muslim tapi komunis, itu ada. Dia muslim tapi sekuler, itu juga ada. Jadi kalau muslim, ya jadilah muslim yang hakon, yang sebenar-benarnya muslim. Ya, dulu itu ada dalam masa perjuangan ya, saya dapat cerita-cerita dari orang-orang tua kita, ya. Itu banyak itu. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, ada juga kiai-kiai itu yang ikut komunis. Sekarang yang terjadi banyak yang berpikiran sekuler, liberal, itu juga ada. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia muslim misalnya ini, tapi dia juga meyakini bahwa semua agama itu benar. Bagaimana dia meyakini Allah dan Rasul-Nya, mengambil Islam, tapi juga yakin bahwa semua agama itu benar? Ini tidak logis.
tidak logis. Maka hal-hal yang seperti ini membuat kaum muslimin itu tidak jelas identitasnya. Ya, orang itu tidak jelas identitasnya dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Nah, maka kita harus membuang semua ajaran-ajaran, semua pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan akidah Islam atau yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu harus dibuang supaya murni akidahnya, supaya lurus, prakteknya itu ya sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, ini yang masih menjadi hal yang memprihatinkan kita, bahwa banyak ya, saudara-saudara kita itu yang masih mengambil cara-cara, mengambil ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari akidahnya. Nah, itu bisa fatal jadinya. Kalau dia jatuh kepada kesyirikan, maka praktek-prakteknya setiap hari itu ya, baik ibadah sholatnya, atau kalau dia berpuasa ya puasanya, kalau dia haji ya hajinya, itu menjadi tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dari sisi sumbernya sudah bermasalah, dari sisi akidahnya sudah bermasalah. Karena itu ini perlu kita perhatikan betul ya. Apakah ajaran-ajaran, pemikiran-pemikiran, termasuk keyakinan-keyakinan itu bersumber dari akidah kita atau bukan. Salah satu misalnya ajaran tentang, kalau di dalam politik ya, itu tentang kedaulatan. Kedaulatan ada di tangan rakyat, itu bukan dari akidah Islam. Kedaulatan itu hak untuk membuat hukum, membuat aturan. Itu kalau di dalam Islam itu jelas, innil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hak membuat hukum itu adalah milik Allah. Hak itu ada di tangan Allah. Rasul itu hanya menyampaikan dan mencontohkan bagaimana implementasi daripada hukum-hukum Allah itu. Ya. Tapi ketika dikatakan misalnya kedaulatan ada di tangan rakyat, yang itu berasal dari ajarannya orang Yunani, ya. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat yang sekarang menjadi ajaran inti dari demokrasi itu asalnya dari Yunani. Maka rakyat itu berhak membuat hukum sendiri. Nah, yang itu bisa berbeda dengan hukum Allah. Nah, ini bahayanya ketika rakyat itu diberikan hak untuk membuat hukum. Nah, yang menjadi bahaya kalau hukum itu digali dari selain ajaran Islam. Kalau digali dari ajaran Islam, ya memang seharusnya begitu. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Ternyata tidak. Kalau kita melihat kedaulatan itu ada di tangan rakyat, seperti di negara-negara barat misalnya, yang mereka berhak ya menentukan hukum atau membuat hukum itu berdasarkan hawa nafsu mereka. Kalau rakyatnya itu setuju prostitusi, maka akan dibuat hukum mengenai prostitusi, akan dilegalkan prostitusi. Kalau rakyatnya itu setuju LGBT, ya LGBT, maka dia akan membuat
hukum yang setuju terhadap LGBT. Nah, jadi ini bahayanya. Karena hukum itu dia tentukan sendiri. Sekarang itu sudah mulai marak, ya, berkembang LGBT itu karena memang tidak sama masih. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang setuju memahami bahwa LGBT itu ya itu bukan penyakit, itu bawaan, bawaan, sehingga harus dimaklumi. Nah ini bahayanya. Jadi kalau itu dianggap sebagai bawaan LGBT itu, maka itu akan merusak. Ya, dan itu kalau dilegalkan, maka luar biasa itu, daya rusaknya itu akan luar biasa. Sekarang saja itu terus berkembang. Hati-hati LGBT. Ya. Bahkan beberapa hari yang lalu itu terindikasi sudah ada TNI yang LGBT, bayangkan. TNI yang LGBT. Kan kalau umum itu. Dan kalau TNI-nya sudah LGBT, waduh, apa ya? Ya, itu ada di dua institusi itu, ada TNI, ada di kepolisian, ada juga beberapa waktu yang lalu itu. Ya, jadi sudah luar biasa. Mereka itu sudah mulai terang-terangan, ya, melakukan apa yang dia lakukan itu di depan umum. Dan di kehidupan publik sudah mulai terang-terangan. Ini berarti mereka itu sudah punya apa? Sudah punya legalitas itu berarti. Sudah dimaklumi. Mereka merasa sudah dimaklumi. Nah ini jangan sampai kemudian ya itu bisa meluas. Nah persoalan sekarang ya hal-hal yang seperti itu kadang-kadang yang menjadi wakil rakyat itu tidak paham itu, ya, sehingga dia membuat aturan-aturan. Nah, itu bahayanya kalau ajaran-ajaran selain ajaran Islam itu masuk, itu tidak terasa. Ya. Jadi banyak sekali ya pemikiran-pemikiran yang diterima, yang berkembang, yang opininya itu berkembang luas, yang sebetulnya itu tidak berasal dari ajaran Islam. Nah ini harus dikikis, harus disampaikan supaya masyarakat, terutama yang ngatur, ya, yang ngatur masyarakat ini itu belajar tentang agamanya. Nah, itu kalau yang ngatur masyarakat itu tidak paham terhadap agamanya, maka ya kalau itu sudah menjadi opini umum, ya sudah dijalankan saja. Ya, dia tidak mempunyai pijakan, tidak mempunyai landasan yang kuat untuk menolak itu. Kenapa? Ya karena tidak paham ya gimana mau menolak. Ya, tidak paham. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya harus dicermati betul, ya, dalam kehidupan yang serba permisif sekarang itu. Ya, ketika orang itu sudah tidak lagi berpikir tentang apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan keimanan kita, sesuai dengan ajaran kita atau tidak. Itu sudah semakin permisif sekarang. Ya. Jadi luar biasa. Toleransi misalnya. Nah, ini satu hal yang sensitif. Ya, kalau toleransi itu tidak dipahami secara benar, itu jadinya berbahaya juga. Jadi jangan dikira kemudian Islam itu tidak bicara toleransi.
Sebelum Eropa itu benar, Islam itu sudah dijalankan secara baik. Jadi jangan ngajari toleransi kepada Islam. Ya, bagaimana Islam dulu itu mengatur masyarakat yang di situ tidak hanya masyarakat Muslim. Ya, di Madinah ketika Nabi membangun masyarakat itu, di situ juga bukan hanya orang Muslim, tapi ada Yahudi, ada Nasrani. Hidup berdampingan, tidak ada masalah. Karena toleransi itu adalah saling menghargai. Maka ada ajarannya di dalam Islam. Janganlah kamu mengolok-olok Tuhan, Tuhannya orang lain. Maka kalau kamu mengolok-olok, dia akan balik mengolok-olok. Nah, itu jelas, tidak boleh. Ya, kalau itu dalam hal keyakinan, kita tidak boleh kotek-kotek. Tidak boleh memberikan penilaian negatif terhadap mereka. Walaupun kita yakin Islam ini yang paling benar, tapi kita tidak boleh menilai negatif kepada orang yang memiliki keyakinan di luar keyakinan Islam. Nah, karena itulah dakwah itu dilakukan. Dakwah itu apa? Dakwah itu menyeru. Ini loh, saya punya Islam. Islam itu seperti ini. Menyeru dengan baik. Ya, dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, bukan kita tidak mau, justru itulah cara yang paling elegan. Cara yang paling elegan itu dialog. Itu cara yang paling elegan. Ud'u, seru mereka. Ayo duduk bersama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Bil hikmah itu di beberapa kitab tafsir dijelaskan bil Islam. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan Islam. Serulah dengan Islam. Ajak mereka kepada Islam. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik, dengan pelajaran yang baik. Artinya dengan argumentasi yang baik. Tidak mengolok-olok mereka, tidak menjatuhkan mereka, tapi dengan argumentasi yang baik, dengan hujah yang kuat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau perlu berdebat, maka debatlah dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik. Tidak ada ajaran yang seperti itu. Berdebat dengan debat yang paling baik. Ya, tidak boleh menjatuhkan personalitas, tidak boleh. Ya, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh merendahkan. Itu debat yang baik. Ya. Tapi walaupun demikian, walaupun dakwah itu wajib disampaikan kepada mereka, maka tetap kita tidak boleh memaksa dalam hal beragama. Ya, tidak ada paksaan dalam beragama. Yang ada seruan, menyeru mereka. Kalau mau ya mari, kalau tidak mau ya sudah. Ya. Dan ajaran itu terimplementasi pada ketika umat Islam itu berkuasa, maka diberikan tempat bagi keyakinan agama-agama yang lain. Ya, rumah-rumah ibadah tidak dihancurkan. Ya, tidak dihancurkan. Ya sudah, silakan. Ya, karena itu rumah tempat mereka beribadah. Bahkan mereka itu dibolehkan juga untuk melaksanakan upacara-upacara agama mereka. Ya, misalnya apa? Natal. Ya, atau apa kalau Hindu? Galungan. Ya, misalnya. Silakan, tidak apa-apa. Ya. Nah, cuman memang karena itu untuk kalangan mereka, yang mereka tidak boleh mengekspos, kemudian
kemudian mengajak kaum yang lain. Nah, itu sudah bukan toleransi. Nah, yang namanya keyakinan itu ya tidak bisa dicampur. Tidak bisa dicampur. Nah, sekarang yang terjadi seperti itu. Ya, jadi orang memiliki keyakinan, tapi juga diharapkan. Jadi walaupun bahasanya itu ini ya, diharapkan untuk ikut-ikutan merayakan ya kebiasaan-kebiasaan dari kaum yang lain yang itu tercermin dari keyakinannya. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi tidak benar itu yang dimaksud toleransi itu. Artinya tidak saling menghargai, malah saling saling melibatkan diri. Itu yang keliru. Toleransi itu tidak melibatkan diri, tapi menghargai, menghormati. Sudah cukup, itu namanya toleransi. Nah, jadi kalau lebih dari itu, yang namanya bukan toleransi lagi, bukan tasamuh, tapi tasyabbuh. Kalau toleransi itu tasamuh, lebih dari itu tasyabbuh. Nah, jadi menyerupai. Nah, ini yang haram. Tasyabbuh ini haram. Hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, karena itu para jamaah sekalian, ini hal-hal yang di luar Islam, tetapi kadang-kadang dilakukan oleh orang Muslim. Nah, ini bahayanya. Itu bisa mengikis akidah atau merusak keislaman kita. Kalau itu kegiatannya itu ada kaitannya dengan penyembahan, itu mengikis akidah, bahkan bisa menghilangkan akidah, bisa menghilangkan keimanan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tidak disadari ya oleh saudara-saudara kita. Karena itu ini harus disampaikan supaya itu tidak terjadi terus-menerus, berulang terus. Ya, karena kasihan juga saudara kita yang sama Muslim ini kalau tidak dipahamkan. Ya, jadi jangan sampai mereka itu sudah merasa tiap hari ibadah, ya, tetapi kalau campur seperti itu keyakinannya, ya itu sama saja, ya rusak. Jadi kalau itu dilakukan bisa saja dia keluar. Ya, sudah berulang kali saya sampaikan, sekarang itu angka kemurtadan itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Ya. Jadi ini data BPS ya. Orang yang keluar dari Islam itu meningkat dari tahun ke tahun. Ya, jangan-jangan nanti umat Islam Indonesia yang berapa dulu itu 90%, nanti tinggal 60%. Ya, karena hal-hal yang seperti itu. Ya, komunitasnya tidak dijaga misalnya. Ya, kalau komunitas orang Muslim, ya komunitasnya dengan orang Muslim, dengan tetap menghargai komunitas yang lain, kan begitu. Tidak kemudian orang Muslim komunitasnya ya masuk sana sini ya ke komunitas agama yang lain. Nah, itu nanti bisa ya menggeret mereka, ya bisa menggeret mereka. Orang yang keluar, yang murtad itu sepertinya kebanyakan itu bukan karena keyakinannya, tapi karena hal-hal yang lain. Karena melihat misalnya kebaikan mereka ya dengan orang lain itu, mereka kalau orang Jawa itu kepincut ya, kepincut. Ketika
mereka kesulitan dibantu oleh mereka, nah, akhirnya kepencet. Ya. Kalau umat Islam ini curhat ke saudaranya, tidak dapat solusi, curhat. Usahakan aku dibayangin ini, datang ke yang sana, waduh aku kesulitan ini, waduh bodoh aku kesulitan, gak oleh solusi. Tapi ketika datang ke orang lain, wah langsung dibantu. Nah, ini bisa pindah, ya bisa pindah. Ya artinya apa? Ya artinya itu bukan dari pemahaman, pindahnya itu bukan dari pemahaman, tetapi dari rasa kemanusiaan. Ya kebanyakan di situ. Maka ini perlu dijaga juga komunitas kaum muslimin ini. Ya bagaimana menjaga komunitas itu? Ya saling peduli terhadap saudara-saudaranya. Kalau ada yang kesulitan, kalau ada ini ya dibantu, minimal yang membantu saran itu minimal membantu pemikiran. Kalau dia butuh yang lain ya kita carikan orang yang bisa membantu. Kalau kita tidak bisa membantu, jadi peduli terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Nah, itu kalau itu dua hal yang dilakukan, kita perbaiki pemikiran mereka supaya mereka itu paham. Kita jelaskan bagaimana Islam itu mengajarkan. Kemudian kita juga merawat komunitas Muslim, ya itu insya Allah bisa untuk membendung itu agar terus komunitas itu tidak terjadi. Ini harus menjadi keprihatinan kita itu. Ya, walaupun banyaknya kaum muslimin itu belum tentu belum tentu baik juga, tergantung kualitasnya. Tapi kalau yang banyak yang ya sudah tidak berkualitas, ya tiap tahun ini berkurang, nah ini kan tambah parah. Ya mudah-mudahan nanti banyaknya kaum muslim ini berkualitas, nah, itu harus menjadi PR itu. Banyak tapi berkualitas, bukan seperti yang disinyalir Nabi, banyak tapi tidak berkualitas. Besar tapi kan itu sudah dikabarkan Nabi, ya sudah dikabarkan Nabi, ya justru itu menjadi ladang kita, menjadi proyek kita untuk meningkatkan kualitas mereka, bukan kemudian berpangku tangan. Wah itu sudah disampaikan Nabi, ya sudah seperti itu kan, terus menang gitu. Tidak seperti itu. Ya, khabar yang disampaikan Nabi kepada kita kaum muslimin, kepada umatnya itu harus dijadikan pelajaran. Kemudian dicarikan solusi bagaimana mengatasi itu. Ya, jadi mayoritas umat Islam banyak tetapi berkualitas. Kalau mayoritas banyak berkualitas, gampang cari pemimpin. Gampang cari pemimpin. Sekarang kita sulit cari pemimpin itu karena banyak umat Islam tapi tidak berkualitas. Mahal oleh pemimpin. Gimana mau nyari pemimpin yang bagus? Ya, meskipun akal tapi tidak kualitasnya seperti itu. Nah, jadi kan kita orang tidak pernah mikir itu. Yo, bukan kaiso kayak pemimpin yang bagus. Ya, memang kualitasnya seperti itu gimana? Ya, makanya dirawat itu. Jadi dipahamkan, dikuatkan. Mentalitasnya dikuatkan. Ya, kepribadiannya jelas. Ya, kepribadian jelas. Kalau dia muslim, ya muslim yang jelas. Muslim yang kuat. Nah, gitu. Jangan muslim yang tergantung angin nih. Angin ini lalu ke sana ya, angin yang besar ini ke sini. Nah, itu sudah repot itu yang sendiri. Ya saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini hanya
mengingatkan kembali kalau kita itu harus betul-betul memahami ajaran agama kita supaya menjadi baik kehidupan ini. Kalau masing-masing kita itu paham, ya. Tapi kalau kita itu tidak memahami ajaran agama kita, percayalah agama Islam itu yang paling baik, ya. Dengan tetap menghormati ajaran agama lain, tapi kita harus mengatakan Islam yang paling baik. Bukan semua agama baik, tapi Islam yang paling baik. Ya, Islam yang paling baik. Karena kita Muslim sudah mengambil Islam itu sebagai ajaran kita, sebagai agama kita. Agama itu ya pedoman hidup, ya, tetapi Islam itu dalam setiap kehidupan. Mereka memilih yang lain, ya biarkan saja, itu hak mereka. Tidak usah diurak-urak, tidak usah diungkit-ungkit, tidak usah diungkrak-ungkrak, gitu ya. Yang kita ini, kita yakini ini, kita kuatkan, ya, kita kuatkan dan kita kikis hal-hal yang masuk dalam tubuh kita itu, ya, hal-hal yang tidak sesuai tadi itu. Seperti tubuh kita itu kalau dapat makanan racun itu menolak, ya, muntah itu menolak, ya. Tidak bisa itu racun itu berjalan bersama dengan makanan yang baik, itu tidak bisa, pasti tubuhnya akan menolak. Nah seperti itulah, ketika kita dapat hal-hal di luar Islam itu, ya kita tolak, ya, dengan tegas. Kita tolak dengan tegas, karena itu bisa merusak akidah atau bisa merusak keislaman kita. Ya mudah-mudahan semakin hari kita semakin baik, sehingga praktek-praktek yang kita lakukan juga semakin sesuai dengan apa yang dituntut oleh keimanan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.